Cara mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensimeter digital yang dapat Anda lakukan di rumah. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Hai Dokpit edisi Makin Sehat bersama aku, Dr. Fitri. Pada edisi Makin Sehat ini, aku akan berbagi tips kesehatan kepada teman-teman semua yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar keluarga kita semakin sehat. Penyakit hipertensi atau penyakit darah tinggi adalah suatu penyakit tidak menular yang paling banyak diderita oleh penduduk di seluruh dunia. Menurut data WHO, 1,28 miliar penduduk dunia menderita hipertensi setiap tahunnya. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, prevalensi penyakit hipertensi ini adalah 34,1%, yang mana artinya pada setiap tahun lebih dari 70.000 penduduk Indonesia menderita penyakit hipertensi ini. Kemudian teman-teman, hampir dari setengah penderita hipertensi ini tidak menyadari bahwasanya mereka menderita hipertensi bahkan sudah bertahun-tahun. Karena itu, penyakit hipertensi ini sering disebut dengan silent killer. Setelah penyakit hipertensi ini jatuh pada komplikasi seperti penyakit stroke atau penyakit jantung, disitulah si penderita baru menyadari bahwasanya mereka sudah mengidap hipertensi ini selama bertahun-tahun. Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar dari penyakit hipertensi ini tidak bergejala ya teman-teman. Karena itu kita tidak akan mengetahui bahwasanya kita sudah menderita hipertensi ini jika kita tidak pernah mengukur tekanan darah. Selanjutnya teman-teman, faktor risiko dari hipertensi ini ada 6. Yang pertama yaitu adalah pertambahan usia. Semakin bertambahnya usia kita, maka risiko kita terkena penyakit hipertensi ini juga akan semakin meningkat ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah genetik atau keturunan. Apabila orang tua atau garis keturunan kita ada yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, maka biasanya kita juga akan memiliki kecenderungan untuk menderita penyakit hipertensi ini di kemudian hari. Yang ketiga adalah berlebihnya berat badan atau obesitas. Orang-orang yang memiliki berat badan yang berlebih cenderung memiliki kecenderungan hipertensi lebih tinggi daripada orang-orang yang memiliki berat badan yang normal. Kemudian yang keempat, kurangnya aktivitas fisik. Apabila kita kurang beraktivitas fisik atau jarang berolahraga, maka biasanya kecenderungan untuk menderita hipertensi ini juga akan lebih tinggi daripada orang-orang yang rajin berolahraga ya teman-teman. Yang kelima adalah kebiasaan memakan makanan tinggi garam. Makanan tinggi garam ini juga akan meningkatkan risiko kita terkena penyakit hipertensi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, memiliki kebiasaan merokok atau meminum minuman beralkohol. Nah, dua kebiasaan ini sering diabaikan, namun ternyata teman-teman dua kebiasaan ini juga akan sangat meningkatkan risiko kita terkena penyakit hipertensi. Nah teman-teman, untuk mencegah penyakit hipertensi ini ada baiknya kita mengukur tekanan darah kita secara berkala ya teman-teman. Apalagi jika teman-teman memiliki satu atau lebih faktor risiko yang sudah aku jelaskan tadi. Untuk mengukur tekanan darah ini sebaiknya kita lakukan minimal 1 kali sebulan ya teman-teman. Dahulu untuk mengukur tekanan darah ini kita harus datang ke fasilitas kesehatan ya teman-teman, karena dulu untuk mengukur tekanan darah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun pada saat ini karena sudah berkembang teknologi, maka pengukuran tekanan darah dapat kita lakukan di rumah asalkan kita memiliki alat pengukur tekanan darah berupa tensimeter digital. Alat pengukur tekanan darah berupa tensimeter atau yang biasa disebut dengan sphygmomanometer sebenarnya terdiri dari dua jenis ya teman-teman. Yang pertama tensimeter manual dan yang kedua adalah tensimeter digital. Tensimeter yang manual sebenarnya juga terdiri dari dua jenis ya teman-teman. Yang pertama tensimeter raksa. Tensimeter raksa ini sebenarnya sudah tidak dipergunakan lagi karena apabila secara tidak sengaja raksanya menyentuh kulit kita maka dapat membahayakan. Kemudian yang kedua adalah tensimeter jarum. Tensimeter jarum ini sebagian besar tidak digunakan lagi, namun pada beberapa fasilitas kesehatan masih digunakan ya teman-teman. Tidak digunakan secara luas karena untuk menggunakan tensimeter ini harus memiliki keahlian khusus untuk mendengarkan detak jantung ataupun detak nadi. Kemudian teman-teman, tensimeter digital saat ini sangat luas digunakan, baik itu di fasilitas kesehatan maupun digunakan secara pribadi di rumah. Alat tensimeter digital ini tidak memerlukan keahlian khusus, namun kita hanya perlu mengikuti instruksi-instruksi untuk mendapatkan tekanan darah yang benar dan akurat. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan tensimeter digital, baik itu untuk mengukur tekanan darah kepada diri sendiri ataupun kepada keluarga yang ada di rumah. Di sini aku memiliki tensimeter digital Sinocare. Nah, alat pengukur tensimeter digital ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian monitor dan yang kedua adalah bagian manset. Pada bagian monitor akan tertulis 3 indikator. Yang pertama sistolik. Sistolik yaitu tekanan darah saat jantung berkontraksi. Kemudian diastolik
Diastolik yaitu tekanan darah saat jantung berrelaksasi, kemudian pulsasi atau denyut nadi. Kemudian untuk mengukur tekanan darah, pastikan terlebih dahulu kita menyambungkan manset ke monitornya. Kemudian juga pastikan bahwasannya dayanya sudah terisi menggunakan baterai ataupun menggunakan listrik secara langsung. Kita dapat mengukur tekanan darah pada lengan kiri maupun lengan kanan ya teman-teman, dan nanti hasilnya juga akan sedikit berbeda. Biasanya pada lengan sebelah kiri akan lebih tinggi sekitar 5-10 mm air raksa karena posisi lengan kiri lebih dekat dengan jantung daripada lengan kanan. Selanjutnya, pasangkan manset pada lengan atas kiri maupun kanan dengan posisi selang pada bagian depan. Kemudian telapak tangan menghadap ke atas. Letakkan tangan di atas meja, kemudian tekan tombol start dan biarkan manset mengembang. Selama proses pengukuran tekanan darah, sebaiknya tidak berbicara ya teman-teman. Untuk mengukur tekanan darah ini, sebaiknya kita dalam keadaan beristirahat ya teman-teman. Apabila kita selesai beraktivitas, sebaiknya duduk dulu 10 menit, baru setelah itu kita melakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian akan tampak hasil pengukuran tekanan darah pada monitor. Setelah menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensimeter digital, selanjutnya aku akan menjelaskan kepada teman-teman tentang klasifikasi dari hasil pengukuran tekanan darah kita tersebut. Apabila hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik di bawah 120 dan diastolik di bawah 80, maka itu adalah normal ya teman-teman. Kemudian apabila hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik di antara 120 sampai dengan 139 dan tekanan darah diastolik 80 sampai 89, maka itu adalah prahipertensi. Selanjutnya apabila hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik di antara 140 sampai dengan 159 dan tekanan darah diastolik 90 sampai dengan 99, maka itu adalah hipertensi stage 1 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya apabila tekanan darah sistolik di atas 160 dan tekanan darah diastolik di atas 100, maka itu adalah hipertensi stage 2 ya teman-teman. Kemudian ada kondisi di mana tekanan darah sistolik di atas 180 dan diastolik di atas 110, ini dinamakan dengan kondisi hipertensi emergensi, yang mana apabila tekanan darah sudah mencapai pada angka ini, maka sebaiknya kita segera ke IGD untuk mendapatkan penanganan yang cepat, begitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah sekilas tentang penyakit hipertensi, cara mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensimeter digital, dan interpretasi dari hasil pengukuran tekanan darah tersebut. Aku berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini. Nantikan tips kesehatan selanjutnya bersama Dr. Fitri dalam edisi Makin Sehat. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.